Shalom sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Tentu hari ini adalah hari berkat bagi kita semua, amin. Apa yang kau pikirkan? Tanggalkan semua pikiran yang mendatangkan kekhawatiran dan ketakutan. Pikirkan hal-hal yang baik. Karena Allah yang kita kenal, kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang merancangkan yang baik dalam hidup kita. Bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kita. Amin. Karena itu sebelum kita masuk ke dunia kerja kita senantiasa mau datang kepada Tuhan. Kita bersaat teduh, mari kita siapkan diri kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas hari ini kami ada sebagaimana berada. Semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau menjaga dan menyertai kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur yang sudah kami lewati. Terima kasih Tuhan. Oleh kemurahan-Mu, oleh rahmat-Mu, oleh anugerah-Mu, kami boleh bangun dengan kesehatan, kekuatan. Bahkan lebih daripada itu, berikan kami semangat untuk menjalani hari ini. Karena kami tahu hari ini punya kesusahan sendiri. Ada pergumulan, ada tantangan, ada kesulitan. Tapi bersama Engkau, kami dapat melewati semuanya itu. Itu sebabnya firman yang akan kami baca, kami dengar. Kiranya ini akan memberikan kami kekuatan, memberikan kami penghiburan, membawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan sulu pada jalan kami. Urapi kami semua, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita membaca di Mazmur 56 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul untuk perikop ini. Untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh. Miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Ayat 2. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, orang memerangi dan mengimpit aku. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu. Mereka mengintip, mengamat-amati langkahku seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat luput dengan kejahatan mereka? Runtuhkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku, Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya aku puji. Kepada Tuhan firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 13. Nasarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan kurban syukur akan kubayar kepadamu. Ayat 14. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Demikian pembacaan dari Mazmur 56 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Perhatikan di ayat 3, 4, dan 5 dikatakan begini. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut,
Aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Takut itu terjadi akibat kita terlalu fokus kepada masalah yang sedang kita hadapi. Betul? Jadi rasa takut itu muncul karena kita terlalu fokus pada masalah yang sedang kita hadapi. Takut terjadi karena kita berpikir bahwa masalah lebih kuat daripada Tuhan yang tinggal di dalam hati kita. Padahal firman-Nya berkata roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Roh Tuhan itu lebih besar yang daripada roh yang ada di dalam dunia. Apa roh yang ada dalam dunia? Yaitu penyakit, yaitu masalah, tantangan, kesulitan. Jadi takut itu terjadi pada saat kita menganggap bahwa masalah lebih nyata daripada janji Tuhan bagi hidup kita. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, adalah hal yang wajar jika kita pernah mengalami takut, rasa takut di dalam hidup kita. Itu wajar. Namun, saya mau katakan dengan baik Bapak Ibu, jangan terlena dengan situasi tersebut. Tinggal di dalam ketakutan bukanlah tempat kita sebagai orang percaya. Kita perlu keluar dari sana. Bagaimana Pak Pendeta? Dengan cara belajar percaya kepada Tuhan. Amin? Amin Bapak Ibu? Iya. Karena hidup dalam iman adalah habitatnya orang percaya. Nah, langkah pertama untuk percaya kepada Tuhan adalah mengenalnya. Amin? Bahwa kita baru dapat percaya kepada seseorang jika kita mengenalnya. Iya toh? Begitu juga dengan Tuhan Bapak Ibu. Kita akan sangat kesulitan untuk mempercayai Tuhan jika kita tidak mengenalnya. Cara mengenal Tuhan adalah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan seperti yang kita lakukan setiap hari dalam tayangan Sahabat Galilea ini setiap Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi inilah cara sederhana kita mengenal Tuhan. Membaca, merenungkan firman-Nya. Karena dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 di sana ditekankan bahwa firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Amin. Karena firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita dapat mengenal pribadinya, kehendaknya, dan janjinya melalui firman-Nya. Amin. Jadi langkah pertama untuk percaya kepada Tuhan adalah mengenalnya. Bagaimana mengenalnya? Yaitu cara sederhana dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Langkah kedua adalah melakukan tindakan berdasarkan apa yang kita percaya. Amin. Setelah kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka kita harus melangkah, bertindak sesuai dengan firman. Saya percaya waktu kita mendengar firman Tuhan, iman kita timbul. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Setelah kita membaca dan merenungkan bahwa Tuhan memberkati kita, maka tentu kita akan juga bertindak untuk menjadi berkat. Amin. Karena itu mulai hari ini marilah kita mulai bertindak berdasarkan firman Tuhan. Jangan bertindak di luar dari kebenaran firman. Dan kalau saudara melakukan tindakan yang berdasarkan firman Tuhan, jangan takut, sebab Tuhan yang bertanggung jawab. Dan jika kita konsisten melakukan apa yang kita baca dari firman Tuhan, maka kita akan menjadi umat pemenang. Amin. Pada saat situasi, kondisi menakutkan, saudara, kalau kita memiliki firman Tuhan, kita tidak akan takut.
kita tidak akan larut dalam ketakutan. Di saat ada banyak orang sedang mengalami ketakutan karena situasi dan kondisi hari-hari ini, kita yang memiliki firman Tuhan, yang mengenal Allah dengan baik melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan menjadi pemenang, tidak akan mengalami ketakutan. Sebab Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, yang membawa damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami belajar dari firman-Mu. Waktu kami takut, kami percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kami pegang. Itu sebabnya hari ini, setelah kami mendengar firman Tuhan, dalam menjalankan kehidupan setiap hari, kami temukan situasi kondisi yang menakutkan, kami pegang firman-Mu. Sehingga itulah yang membuat kami tidak mengalami ketakutan. Waktu kami percaya kepadamu, itu adalah penangkal ketakutan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus berkati seluruh sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, mereka yang dalam kekurangan diberkati, mereka yang bergumul Tuhan beri solusi jalan keluar dari setiap pergumulan. Tuhan jawab doa-doa mereka semua. Siapapun mereka yang mengikuti tayangan sahabat Galilea setiap hari, Tuhan Engkau menjamah mereka, mengurapi mereka, memberkati mereka semua. Hari ini hamba berdoa secara khusus, setiap mereka terpelihara, dilindungi, tidak celaka, segala rancangan jahat dipatahkan dalam nama Yesus. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada